Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created all for love's sake. Shalom teman-teman Happy Teens, apa kabarnya nih seminggu ini? Sehat selalu kan? Kita semua sehat karena semua ada kuasa Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah ada pada pagi hari ini untuk memimpin kita dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan dari kita lahir sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih dan pimpin kami ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita salam happy dulu ya. Happy Teens, my choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Yuk kita mari berdiri untuk memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesus, Kau penolong bagiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Haleluya. Engkau penolong bagiku. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami telah memuji, menyembah untuk-Mu ya Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, agar firman pada hari ini dapat menjadi rema buat hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya senang banget bisa berada di tengah-tengah anak remaja muda, tetapi satu hal yang paling membuat senang, ya, yang paling membuat senang adalah kalau kalian menjadi anak-anak remaja muda yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata apa? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, saya ajak kita semua yuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk momen ibadah khususnya untuk anak-anak remaja muda dari Gereja GBI Taman Kepala Lestari Full Hope Generation. Kami mohon Tuhan lewat ibadah ini, khususnya saat kami mendengar firman-Mu, kami mendapatkan sebuah pengharapan untuk hidup bahagia, hidup bersukacita seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan
apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Tolong Tuhan, tuntunlah lidah bibir, pola pikir, tutur kata hamba-Mu ini, dan apa yang hendak hamba bagikan, setiap pengalaman dan setiap persiapan apapun yang hamba ingin berikan kepada anak muda ini, dituntun oleh Roh-Mu sehingga tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan itu bisa menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Kami siap belajar firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema kita hari ini saya ambil dengan judul sukacita yang sempurna. Nah, sukacita yang sempurna. Kamu boleh saja dapat mobil, dapat pacar, dapat rumah, dapat pekerjaan yang bagus, apapun yang kamu dapat, sukacita, betul? Tapi sukacitamu belum sempurna kalau kamu tidak punya Yesus Kristus. Bukankah Alkitab berkata begini? Yesus sendiri yang berkata, ya, untuk apa kita memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa. Nah, sekarang kalian bisa tahu itu. Itu standarnya sukacita yang sempurna. Ya, nggak bisa dibarter. Artinya kita punya harta apapun dikumpulin di seluruh dunia ini, atau semua orang terkaya di dunia ini dikumpulin uangnya, dikumpulin harta bendanya, tidak bisa untuk barter, tidak bisa untuk bayar beli hidup yang kekal, tidak bisa juga mengembalikan nyawa kita kalau kita mati atau kita binasa di neraka. Tidak mungkin bisa. Ya, jadi itu sebabnya sukacita kita kalau kamu dan saya, kamu sudah memperoleh hidup yang kekal. Kamu sudah mendapatkan sebuah jaminan untuk nyawa kita. Sewaktu-waktu ketika Tuhan panggil, kita tidak khawatir. Sama seperti kalau kalian punya asuransi, bukan? Ya, walaupun kita punya asuransi bukan berarti kita ugal-ugalan atau kita sembarangan. Kita tetap hidup sesuai dengan semestinya, ya. Kita berjalan, kita lakukan apa yang sebaiknya. Tetapi teman-teman, setidaknya kalau kita punya asuransi, maka kita lebih tenang. Kita nggak khawatir, panik iya, bingung iya, tapi setelah kita tahu kita ada asuransi, setidaknya itu memberikan kita sebuah kepastian, ya, bahwa semuanya pasti akan teratasi, semua akan tercukupi, semua akan beres. Betul nggak? Ya, saya bukan mau promo, saya bukan lagi mau jual asuransi, tapi saya mau memberitakan Injil yang adalah asuransi di atas segala asuransi. Oke? Asuransi di atas segala asuransi. Mengapa? Karena asuransi ini tidak ada di dunia, dan tidak ada asuransi yang bisa menjamin ini. Hanya satu-satunya Yesus yang bisa lakukan itu. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sudah mengerti hal ini, tentunya kita akan sadar dan kita akan memahami bahwa aku perlu Yesus. Aku perlu cari Yesus. Kalau enggak sukacita saya, sukacitaku enggak sempurna. Sukacitaku enggak utuh. Sukacitaku hanya separuh, bahkan mungkin hanya setengah, mungkin hanya sepertiga. Ya, kita tidak mau kan dalam hidup ini apapun yang kita dapat, kita mendapatkannya yang di bawah rata-rata. Kita nggak mau kan, kita pasti pengen yang berkualitas. Kita pengen mendapatkan yang terbaik. Walaupun mungkin kita nggak sanggup nih, walaupun mungkin kita juga nggak punya kemampuan, walaupun kita sendiri mungkin ya nggak ada kapasitas lah untuk memiliki itu atau mendapatkan yang sempurna itu. Tapi kalau misalnya dikasih yang bagus, pasti mau dong. Kalau kita misalnya beli yang bagus, pasti mau dong. Kalau kita punya kesempatan dapat yang bagus, pasti kita pilih yang bagus dong. Betul nggak? Nggak mungkin kita pilih yang jelek lah. Nggak mungkin kita sengaja, ya udah aku yang jelek aja, nggak mungkin. Walaupun mungkin kita nggak mampu beli yang bagus. Bener apa enggak? Ya kan? Dia memberikan yang terbaik bagi kamu. Ya, hidupnya, nyawanya, darahnya, rencananya diberikan kepada kamu. Dan apapun yang Yesus perbuat, selalu yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang setengah-setengah. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang murahan. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang asal-asalan. Kita yang suka memberikan kepada Yesus seperti itu. Ya kan? Jadi teman-teman, ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Sukacita yang sempurna.
Ketika apa? Ketika engkau dan saya mendapatkan Yesus Kristus yang melewati kalian dari kebinasan, dari hukuman maut, dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dari kegelapan, dari kehidupan yang lama. Itu dulu teman yang harus kalian pegang. Ya, itu dulu. Ya. Nah, bukankah ini yang menjadi dasar gereja? Bukankah ini yang menjadi arti dari gereja sesungguhnya? Gereja yang sesungguhnya adalah didasari ini. Orang-orang yang telah menerima, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah dikeluarkan dari hidup yang lama, dari dosa, dilewati, ditolong, diselamatkan, lalu berkumpul menjadi satu. Itulah namanya gereja. Jadi teman-teman, kalau sebuah gereja, apakah itu ibadah online atau offline, ataukah itu ibadah di rumah atau ibadah di dalam gedung gereja, dengar baik-baik. Yang paling terpenting adalah bagaimana lewat ibadahmu membuat engkau semakin hidup sukacita yang sempurna. Kalau apa? Kalau kita tadi tidak lagi balik, tidak lagi kembali, tidak lagi berurusan dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Kita tidak mau lagi berurusan dengan dosa, berurusan dengan kehidupan kita di masa lampau. Kita tidak mau lagi berurusan dengan cara-cara hidup kita yang lama. Kita tidak mau lagi berurusan dengan kuasa-kuasa gelap. Kita tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Kalau enggak itu terjadi, mau ke gereja 1000 kali kek, nggak ngefek bos, nggak ngefek. Yang ada malah bisa lebih parah. Kenapa bisa lebih parah? Karena nggak ada gregetnya lagi bergereja, nggak ada gregetnya lagi dalam beribadah. Sehingga di tempat ibadah pun, dalam saat ibadah pun, kita masih bisa bercanda, main-main, nggak serius. Bahkan lebih konyolnya apa? Masih bisa mencuri kesempatan dalam kesempitan untuk berbuat dosa. Dalam beribadah, dalam rumah Tuhan, masih bisa punya potensi seperti itu. Gimana kalau di luar gereja? Gimana kalau di luar rumah? Bisa mengerti sampai sini? Itu yang membuat lebih parah. Saya berharap anak-anak Full Hope Generation di sini, Anda bukan orang yang seperti itu. Kalaupun ada, bertobatlah. Amin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang terakhir yang membuat kita bisa bersukacita di dalam kesempurnaan. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Gaius. Orang ini menjadi contoh kita sebagai seorang yang mewakili ya orang-orang yang sudah terima Yesus, yang sudah ikut Yesus. Dan dia juga sudah buktikan bahwa dia juga sudah berbagi, dia juga sudah memberi. Alkitab mencatat ya Gaius ini bahwa dia ini adalah petobat baru ya, hasil pelayanan dari penginjilan Rasul Paulus. Dia dari Makedonia dan dia suka mengikuti Paulus kemanapun pergi. Jadi dia kasih waktu, tenaga, ide, pikirannya untuk melayani Tuhan. Dia juga memberikan rumahnya, tempat tinggalnya untuk Rasul Paulus dan murid-murid yang lain untuk ditampung dan nginap di tempat dia. Ya, dan Paulus itu pernah menulis surat kepada jemaat-jemaat lewat rumah tempat tinggal Gaius. Jadi ini orang luar biasa. Bahkan Gaius sudah ikut menderita bersama-sama Paulus ketika dia masuk ke kota Filipi. Ya, di sana ada Dewi Artemis, di mana itu menjadi dewa pujaan yang menjadi pesugihan, penglaris, penghasil ekonomi yang bisa memberi rezeki kepada penduduk-penduduk, bukan hanya satu penduduk, tapi se-Asia bahkan sedunia. Dewi Artemis itu menjadi dewi yang zaman itu menjadi dewi pujaan, dewi yang diagung-agungkan. Ya, Paulus datang melayani ke sana, melayani orang-orang di sana dan melepaskan banyak roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap dan memberkati banyak orang di sana bersama dengan Gaius. Kita ingat di cerita itu ada kisah tentang anak-anak Skewa. Kalian tahu cerita anak-anak Skewa? Anak-anak Imam Skewa, ya. Dia ini punya anak yang akhirnya coba-coba memakai nama Yesus untuk mengusir setan, untuk mengalahkan kuasa gelap. Yang terjadi apa? Malah anak-anak Skewa ini gak ada kuasanya, malah dia akhirnya dikejar-kejar, berbalik. Ya, dia yang sendiri akhirnya dikerjain sama setan.
Tidak ada kuasanya. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Paulus menolong, Paulus mengubahkan, Paulus akhirnya bisa menyelamatkan semua orang-orang yang ada di kota Filipi. Ya, akhirnya pelayanan Paulus ini jadi berkat, tersiar di mana-mana, banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Tapi ada yang nggak senang. Ya, tokohnya bernama Demetrius. Demetrius ini tidak senang kehadiran Paulus, Gaius dan teman-temannya karena sudah merusak ya bagaimana kehidupan kota Filipi yang sangat memuja Dewi Artemis ini. Nah, saat itu ada gedung kesenian, mereka mau jebak Paulus untuk bisa dihakimi massa di situ. Tapi untungnya ya masih ada orang-orang yang menasihati dan mengasih tahu kepada Paulus jangan masuk gedung itu, bahaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka tidak mau membuat kekacauan lebih besar. Ya mereka mau menegakkan hukum dengan baik karena mereka nggak mau dianggap jadi pengacau. Ya akhirnya Alkitab mencatat mereka akhirnya Alkitab mencatat mereka harus melewati pengadilan. Ini Gaius, teman-teman. Gaius ini bukan cuma Paulus yang memuji dia, bukan cuma Paulus yang merasa bahwa ini orang anak muda yang membawa sukacita. Ya, Paulus sukacita banget kehadiran Gaius membawa sukacita dia. Tapi Rasul Yohanes juga menyatakan yang sama. Dia juga senang sama Gaius ini dan ditulislah kisah Gaius dalam suratnya Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai ke 4. Dan di sana ya ada satu kata penting yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat. Ya, dia bilang apa? Aku nih sukacitaku yang paling besar adalah kalau melihat engkau hidup dalam kebenaran. Ini yang harus kita lakukan setelah kita ikut Yesus. Maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Tolong bedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Ya, bedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang kudus, berjalan di jalan yang tulus. Itu kebenaran. Tapi kalau kita pembenaran, maka kita berjalan di jalan yang akalnya akal bulus. Ya, kita tidak tulus, teman-teman. Kita akan punya yang namanya alibi-alibi. Kita hanya mau membenarkan diri sendiri. Gak akan pernah mau mengaku salah. Gak akan pernah mau mengaku salah, mau bertobat sungguh-sungguh. Yang ada pembenaran demi pembenaran. Merasa diri paling benar. Dan akhirnya dia bisa menghakimi satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain. Yang seperti ini bahaya. Merusak sukacita. Merusak sukacita. Ini yang harus kita lakukan setelah kita ikut Yesus. Hiduplah dalam apa? Kebenaran. Bukankah Yesus Kristus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran. Betul? Ya, Yesus sendiri yang berkata, kalau kita benar-benar ikut Yesus dan hidup dalam kebenaran, itulah yang akan membuat sukacita kita sempurna karena kita hidup di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Kita mesti temukan orang yang benar yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Pernah nggak tanya sama orang ketika Anda tidak tahu jalan, tersesat gitu ya? Anda tahu nih rute jalan ke sini lewat Google Map atau apa, tapi ternyata kok nyasar sana nyasar sini, ya kan? Tentu Anda akan tanya sama orang, loh. Mas, mbak, tok ciko, numpang tanya dong, ini benar nggak jalan ke sini? Betul nggak? Nah, kadang-kadang suka temukan kan ada orang yang menunjukkan jalan, tapi jalannya malah dia kasih jalan yang salah, atau dia bilang saya nggak tahu, saya orang baru, saya bukan orang sini, betul nggak? Suka gitu nggak? Saya bukan orang sini. Tapi saya mau beritahu, Yesus Kristus itu, dia bukan hanya orang sini. Dia yang punya dunia ini, dia yang punya semesta ini, dia menciptakan kamu dan saya. Dia yang menciptakan sorga, dia yang menyediakan sorga, dan dia berasal dari sorga. Jadi kalau Anda dan saya tanya sama Yesus, Anda berjalan ikut Yesus, udah benar. Udah benar 1000%. Anda nggak usah ragu lagi. Sekarang bagaimana Anda dan Yesus sejalan, selaras, sejalan dan selaras bersama dengan Yesus sampai di hidup yang kekal, sampai kita dipanggil pulang. Maka sukacita
akan ada pada kalian. Kita bisa saja jatuh dalam dosa. Saya tidak katakan kalau kita sudah ikut Yesus lalu kita itu sempurna, tidak lagi bisa berdosa. No. Kita bukan Superman, betul? Kita juga bukan Wonder Woman, betul? Superman aja bisa salah, Wonder Woman aja bisa salah, ya kan? Iya, apalagi kita. Nah, tetapi yang paling penting begini, ketika engkau mengenal kebenaran, waktu engkau jatuh dalam dosa, waktu engkau berbuat dosa, waktu engkau mengalami keadaan yang terpuruk, engkau tahu jalan yang benar, cara yang benar, solusi yang benar untuk menyelesaikan itu. Nah, bukan dengan bunuh diri. Bukan dengan menghakimi dirimu, menghakimi orang lain. Bukan dengan pembenaran. Seolah-olah, biar aku lakukan ini, biar orang tahu apa yang ku derita, biar orang tahu apa yang ku alami. Itu bukan solusi yang benar, teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi, sekali lagi teman-teman, inilah yang membuat Anda dan saya sukacita yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Yang bersyukur buat apa yang sudah kami dengar firman-Mu hari ini. Kiranya ini membuka wawasan kami, mencerahkan pikiran kami, menggugah hati kami, menjamah jiwa kami, dan menyentuh batin roh kami, supaya kami hidup seperti yang Kau mau, dan kami pegang ini jadi prinsip hidup kami, dan kami mau praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong anak-anak muda ini, supaya hidup kami bukan cuma menjadi orang yang bersukacita menurut kata dunia, sukacita menurut kata saya, sukacita menurut kata orang, tapi kami bersukacita bersama dengan Tuhan. Sukacita kami, sukacita Tuhan. Sukacita kami sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan. Inilah yang membuat kami sempurna di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa diselamatkan, kami sudah ditebus, kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jalan yang benar dan Engkaulah orang yang memberikan kami jalan yang benar. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa membenahi langkah-langkah kami, membenarkan hidup kami seperti yang Kau mau, sehingga kami bisa selaras sejalan dengan Engkau. Kalaupun kami terpuruk, kami dalam keadaan susah, kami jatuh, kami berbuat dosa, kami tahu jalan yang benar, cara yang benar, solusi yang benar, untuk kami bisa hidup seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak muda ini di mana mereka berada. Saya berdoa buat anak-anak muda dimanapun kau yang mendengarkan ini, buka hatimu untuk Yesus. Kalau kau mau diampuni, kau mau diselamatkan, kau mau ditebus dari dosa, buka hatimu, terimalah Dia, ikutilah Dia, dan kau akan lihat sukacita yang mengalir itu akan terjadi dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak muda yang sudah di dalam Yesus. Saya berdoa, biarlah mereka seperti Gayus. Mereka bisa teladani apa yang Gayus lakukan, yang mereka hidup di dalam kebenaran, sehingga itulah yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sekarang anak-anak muda, angkatlah kedua tangan, arahkanlah hati iman percaya untuk terima berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Hai anak-anak muda, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa Allah Kudus memberkatimu, sehingga engkau dilindunginya, dijauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan, sehingga engkau diberkatinya, sehingga engkau dipeliharanya, tidak kelaparan kekurangan. Engkau diberkatinya, sehingga engkau diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga engkau tidak salah dalam mengambil keputusan. Engkau diberkati supaya engkau melihat mujizat, kuasa, keajaiban Tuhan dinyatakan. Engkau diberkati supaya engkau tetap setia, hidup dalam kebenaran. Walaupun doamu belum terjawab, walaupun pergumulanmu masih belum selesai, tetaplah setia, tetaplah hidup dalam kebenaran, supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Dan diberkatilah engkau dengan damai sejahteranya, sehingga engkau tidak takut bimbang kecewa putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Yesus Kristus bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.